Teknologi informasi dan komunikasi. Nah, teknologi informasi dan komunikasi merupakan suatu teknis yang mencakup pengambilan, pemrosesan, dan penyampaian informasi. Teknologi informasi dan komunikasi sendiri dikelompokkan menjadi dua, yaitu pertama teknologi informasi, yang mana teknologi informasi itu adalah alat atau media yang digunakan untuk mengolah informasi. Contohnya seperti komputer. Yang kedua, teknologi komunikasi, yaitu alat atau media yang digunakan untuk memindahkan atau menyampaikan informasi dari sumber ke penerima. Contohnya televisi atau handphone. Sehingga secara keseluruhan teknologi informasi dan komunikasi dapat diartikan sebagai segala kegiatan yang berkaitan dengan pemrosesan, manipulasi, pengolahan, pemindahan, dan penyampaian informasi menggunakan suatu media. Nah, dalam materi teknologi informasi dan komunikasi yang akan kita pelajari, di sini ada beberapa submateri yang harus kita dalami. Pertama, mesin pencari informasi digital. Kedua, aplikasi pengolah kata. Ketiga, aplikasi pengolah angka. Keempat, aplikasi presentasi. Kelima, printer dan scanner. Keenam, aplikasi fotografi dan videografi. Mesin pencari informasi digital. Informasi digital adalah informasi yang memanfaatkan media atau alat elektronik untuk mendapatkan dan menyampaikan suatu berita, data, maupun informasi. Jenis-jenis informasi digital yang sering digunakan yaitu melalui email, chatting, aplikasi pertemuan daring. Adapun mesin-mesin pencari informasi digital di sini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada Google, kedua aplikasi percakapan atau chatting, ketiga aplikasi pertemuan online. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi Google, yaitu Google Chrome yang sering kita gunakan di komputer ataupun laptop. Google sendiri merupakan sebuah mesin pencari di bawah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berkhususan pada jasa dan produk internet, yaitu Google LCC. Produk-produk yang terdapat pada Google LCC meliputi teknologi pencarian, komputasi web, perangkat lunak, dan periklanan daring. Google sendiri didirikan oleh Larry Page dan juga Sergey Brin pada 4 September 1998. Nah, berikut ini adalah beberapa aplikasi Google yang wajib kalian ketahui. Pertama, ada Google Board. Google Board atau disingkat dengan Gboard adalah aplikasi papan ketuk untuk smartphone yang dilengkapi berbagai fitur berguna. Kemudian, ada Google Mail. Dengan aplikasi Google Mail ini, kalian bisa mengakses berbagai aplikasi lain yang sudah terintegrasi dengan Google. Dalam aplikasi ini juga terdapat fitur pengelompokan yang membagi email Anda ke folder-folder tertentu, yang mana hal ini akan memudahkan kalian semua dalam memilah email mana yang penting dan mana yang tidak menjadi prioritas. Google Drive. Google Drive sebagai cloud storage adalah integrasinya dengan Google Documents dan Google Suite, yang mana Google Drive ini merupakan salah satu aplikasi unggulan dari Google. Lalu ada Snapseed. Snapseed merupakan hasil kembangan Nik Software yang kemudian diakuisisi oleh Google. Aplikasi foto editor yang satu ini merupakan saingan terbesar dari VSCO dan juga Photoshop Mobile, yang menjadi favorit para penggemar mobile foto. Google Search adalah aplikasi yang sangat membantu dalam berbagai situasi. Aplikasi Google yang satu ini dapat membantu Anda mencari jawaban dari hampir semua pertanyaan. Google Primer. Google meluncurkan sebuah aplikasi bagi smartphone untuk memberi kursus mengenai digital marketing pada suatu startup atau bisnis rintisan. Primer adalah aplikasi mobile yang bertujuan agar para pakar bisnis dapat berbagi ilmu, tips, kuis, studi kasus, dan insight dalam menjalankan bisnis.
Google Lens adalah aplikasi pencarian visual yang menggunakan sensor kamera untuk menemukan gambar yang sama dari internet. Dan yang terakhir ada Google Keep. Google Keep adalah sebuah aplikasi catatan atau notes yang dibuat oleh Google dan dirilis pada tahun 2013. Yang mana aplikasi ini dapat mempermudah Anda dalam mencatat sesuatu dengan berbagai format, seperti tulisan, coretan tangan, gambar, dan juga suara. Nah, ini tadi merupakan aplikasi-aplikasi Google yang wajib kalian ketahui, yang mana rata-rata aplikasi-aplikasi dari Google ini sudah terinstall otomatis pada HP atau smartphone yang berbasis Android. Sedangkan pada laptop, biasanya yang paling sering kita gunakan itu adalah aplikasi Google Chrome. Bagian-bagian pada Google Chrome. Nah, di sini ada beberapa bagian yang perlu untuk kalian ketahui. Yang pertama, pada bagian toolbar Google Chrome. Pertama, ada New Tab yang disimbolkan dengan tanda tambah. New Tab ini digunakan untuk membuat tab baru. Kemudian Back. Back digunakan untuk kembali ke halaman sebelumnya. Forward digunakan untuk kembali menuju ke halaman selanjutnya. Reload this page digunakan untuk melakukan loading ulang pada halaman web. Address bar digunakan untuk mengetikkan halaman web yang hendak dituju. Google Translate digunakan untuk menerjemahkan halaman web. Bookmark this page digunakan untuk menandakan halaman yang dibuka sebagai situs favorit. Control your music, video, and more digunakan untuk pengaturan terhadap musik, video, dan lainnya. Account Google merupakan akun yang terhubung dengan Google. Customize and Control Google Chrome berisi menu yang digunakan untuk melakukan pengaturan terhadap tampilan maupun kinerja Google Chrome. Bagian yang selanjutnya yaitu bagian Customize and Control Google. Nah, pada bagian ini kalian bisa mengatur sendiri atau mengelola dari Google Chrome kalian. Lalu ada bookmark. Di sini terdapat dua pilihan, ada add bookmark dan ada add to reading list. Nah, ini adalah pengaturan terkait dengan bookmark atau situs-situs yang akan kalian simpan sebagai situs favorit. Dan yang keempat ada Google Search. Nah, di sini terdapat search bar di mana kalian bisa mengetikkan atau menuliskan keyword terkait apa yang sedang kalian tanyakan atau apa yang sedang kalian cari. Kemudian kalian tinggal mengklik tombol penelusuran Google atau kalian bisa langsung klik enter pada keyboard kalian sehingga Google Search akan otomatis mencari apa yang ingin kalian cari. Aplikasi percakapan atau chatting. Chatting adalah kegiatan berkomunikasi dan berinteraksi melalui internet. Dengan fitur ini, Anda dapat mengobrol dengan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Contoh-contoh dari beberapa aplikasi chatting adalah Telegram, Messenger Yahoo, dan lain-lain. Nah, pada gambar di sini kalian sudah lihat beberapa contoh aplikasi lainnya. Di sini ada BBM Messenger yang sempat booming pada saat diluncurkannya smartphone BlackBerry, ya. Kemudian ada juga Skype. Skype ini penggunaannya di desktop atau versi desktop. Jadi ketika kalian menggunakan laptop atau menggunakan komputer, biasa aplikasi chatting yang dipakai adalah Skype. Kemudian di sini juga ada WeChat, lalu ada Facebook, ada Twitter, dan ada juga WhatsApp yang sangat-sangat populer pada saat ini. Aplikasi pertemuan online. Aplikasi pertemuan online atau teleconference merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk mengadakan suatu pertemuan atau komunikasi dimanapun dan kapanpun via internet.
yang tidak mengharuskan Anda untuk bertemu langsung satu sama lain. Aneka aplikasi ini memungkinkan banyak tersedia di platform ponsel, desktop, maupun iOS. Nah, ini merupakan beberapa contoh dari aplikasi-aplikasi pertemuan online. Contohnya di sini ada Google Meet ya, seperti Google Meet ini adalah salah satu aplikasi yang paling sering kalian gunakan, khususnya di kalangan pelajar maupun mahasiswa. Ada juga Cisco Webex dan juga Zoom. Ini juga paling sering digunakan. Nah, kemudian juga ada Skype. Jadi Skype ini tidak hanya digunakan untuk aplikasi chatting, tetapi bisa juga digunakan untuk melakukan pertemuan online atau teleconference. Nah, itu tadi materi tentang mesin pencari informasi digital. Semoga kalian dapat memahaminya.